Di era digital ini, banyak masyarakat menyukai, menyenangi permainan game, baik mereka yang sudah tua maupun mereka yang masih muda belia. Mereka gemar bermain game. Apa yang menyebabkan mereka bermain game? Yaitu menyenangkan, sangat menyenangkan bermain game. Karena menyenangkannya inilah yang banyak mereka yang lupa akan waktu, lupa akan kewajibannya, lupa akan tugas dan kegiatannya. Bagi mereka yang masih belia, perlu bimbingan orang tua. Nah, disinilah pentingnya peran orang tua untuk mengarahkan anaknya agar bisa dibatasi dalam bermain game. Tapinya, di dalam masyarakat, ada orang tua yang membiarkan anaknya bermain game agar anaknya tenang, tidak mengganggu aktivitas orang tuanya. Nah, di sini siapa yang disalahkan? Orang tua atau si anak? Tapi ada sebagian dari orang tua memang anaknya sejak kecil tidak dibolehkan bermain game. Diarahkannya untuk mengaji, menghafal Al-Quran, bergaul dalam lingkungan yang mereka menyenangi bacaan-bacaan Al-Quran. Di sini lagi-lagi orang tua harus berperan. Orang tua tidak hanya sekedar mendidik anak, tetapi orang tua harus juga belajar bagaimana mendidik anak yang baik. Terkadang fenomena di masyarakat sekarang ini lucu. Mereka berkumpul bersama-sama, tapi tidak saling berhadap-hadapan, tetapi satu sama lainnya memegang handphone. Mereka berbicara dengan handphonenya sambil berteriak dan gembiraan bertanding bermain game online. Apakah ini akan berdampak dalam sosial pergaulannya? Bagaimana dengan rasa empati? Apakah ini menyebabkan sulitnya anak akan bersosialisasi? Anak-anak masih dalam tahap mencari jati diri. Oleh karena itu, orang tua harus bijak dalam mendidik anak. Ada waktunya mereka bermain game, ada waktunya mereka belajar, dan ada waktunya mereka untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya. Sehingga mereka tidak melupakan apa kewajiban dan tugas tanggung jawab seorang anak. Nah, di sini misi dan visinya sebagai orang tua itu apa? Visi merupakan tujuan utama, sedangkan misi menjadi alasan utama dalam berkeluarga. Di sini penting agar ketika mempunyai anak, sudah ada misi dan visinya. Jadi orang tua harus banyak belajar juga loh. Jangan sampai dibohongi sama anaknya. Maksudnya begini, orang tua harus tahu apa yang dilakukan anaknya. Jangan sampai apa yang dilakukan anaknya itu orang tua tidak mengetahui, bahkan tidak memahami, sehingga banyak dikelabui oleh anaknya. Dan ini akibatnya anak akan bebas dari pengawasan orang tua, merasa senang, bebas dalam pengawasan orang tua. Pada akhirnya, orang tua sulit untuk memantau anak. Nah, jika orang tua mau belajar, mau memahami, dan mau berinteraksi dengan anak, apa yang sedang dilakukan, orang tua juga harus mempelajarinya, sehingga tidak dibohongi sama anak, dan mudah dalam mengawasi anak. Anak mudah diarahkan, anak mudah dibimbing, anak mudah dididik. Dalam pandangan syariat Islam, bermain game online itu pada dasarnya hukumnya mubah atau boleh. Hanya saja, kebolehan dalam bermain game ini
ada konsekuensinya, yaitu pada hukum makruh dan bahkan haram. Game online hukumnya menjadi makruh jika permainan tersebut justru membuat orang yang memainkannya lupa waktu dan menyia-nyiakan waktu. Waktu itu sangat berharga. Seharusnya waktu itu untuk digunakan hal yang lebih baik, digunakan untuk bermain game. Kalau seperti ini, orang yang bermain game menjadi tidak produktif. Seharusnya digunakan untuk belajar, untuk kuliah, tetapi malah waktunya terbuang percuma hanya bermain game. Bermain game ini bisa jatuh hukumnya haram jika orang yang bermain game ini justru melalaikan kewajiban gara-gara bermain game, baik itu kewajiban bersifat duniawi maupun kewajiban ibadah. Misalnya, ada seorang suami yang seharusnya dia mencari nafkah untuk keluarga, justru disibukkan dengan menghabiskan waktunya bermain game. Ada juga bermain game yang unsurnya perjudian. Jika ada orang yang bermain game karena judi, maka jelas hukumnya menjadi haram. Ada juga game yang ada unsur kekerasannya. Ini sangat berdampak buruk bagi anak-anak. Tetapi kita tidak bisa menggeneralisasi hukum bermain game online. Harus dilihat kasus per kasus. Dan harus dilihat konteksnya dulu. Jika bermain game online dilakukan secara terus-menerus, maka bisa menimbulkan haram. Hal ini akan berdampak terhadap terbengkalainya kewajiban, tidak bermanfaat untuk agamanya, menjadikannya pemalas, menurunnya etos kerja, dan efek negatif lainnya. Namun, jika ditinjau dari dampak positifnya, ada game yang bisa berdampak positif, bisa meningkatkan mood, bisa melatih otak, bisa membangun komunitas, bisa membuat senang. Lagi-lagi perlu dilihat game apa yang dimainkan. Idealnya bermain game cukup 30 menit saja. Memang tidak ada waktu yang tepat dalam bermain game. Jangan bermain game pada saat waktu-waktu jam kerja dan pelajaran sedang menumpuk. Pada dasarnya, Islam memandang suatu permainan berdasarkan manfaat serta tujuannya. Kebolehan bermain game berakhir manakala terdapat unsur-unsur yang dapat merusak atau menimbulkan mudarat. Hukumnya bergeser dari boleh menjadi dilarang atau haram atau makruh sesuai dengan kemudaratan yang ditimbulkan. Jika memandang permainan game itu hal yang sia-sia dan tidak ada manfaatnya, tentu lebih baik ditinggalkan. Namun apabila permainan game tersebut sebagai suatu hiburan atau refreshing, itu diperbolehkan dengan syarat, dengan batas waktu tertentu dan tidak ada unsur dosanya. Perlu dilihat bermain game ini untuk apa. Jika untuk meningkatkan keterampilan, tentunya dibolehkan. Namun jika game tersebut berbasis adu keterampilan tetapi mengandung unsur judi, maka permainan tersebut dilarang. Apalagi bermain game ini sampai menghamburkan waktu, tenaga, dan uang, serta ketidakjelasan manfaat, bahkan sampai menimbulkan dorongan nafsu, itu menjadi permainan yang sia-sia, maka jatuh hukumnya haram. Islam tidak melarang umatnya untuk bersenang-senang.
Akan tetapi harus ada batasannya dan koridor yang ditentukan. Bermain game yang dimainkan harus sesuai dengan porsinya. Artinya, tidak berlebihan. Jangan sampai hiburan menyita waktu, menghalangi aktivitas. Apapun bentuk permainan game, jika sesuatu dilakukan secara berlebihan, tentunya sangatlah tidak baik.